ada aktivitas ilegal, baik itu pembalakan, pembakaran, dan sudah dalam bentuk kebun. Ada rasa penyesalan barangkali, Pak? Menyesal. Ikuti penelusuran kami, saudara. Kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis dalam bingkai perkawinan merupakan idaman semua orang. Hal itu karena keluarga merupakan pondasi penting dalam membangun sumber daya manusia, di mana keluarga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Maka keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan dasar negara. Siapapun yang menikah dan membentuk bahtera rumah tangga berharap dapat memiliki keluarga bahagia dan harmonis. Namun banyak orang memahami makna harmonis secara berlebihan, sehingga tidak mentolerir adanya perbedaan, pertengkaran dan konflik, hingga berujung pada perceraian. Banyak kasus perceraian tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat sipil saja, namun terjadi pada kalangan aparatur sipil negara. Faktornya beragam, mulai dari lemahnya ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, kecemburuan, meninggalkan salah seorang pihak, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pihak ketiga. Untuk mengetahui data kasus perceraian ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri, tim Yunus Reportase bersurat kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Korps Republik Indonesia Provinsi Kepri. Namun surat tertanggal 15 Agustus 2023 itu tidak dapat dipenuhi oleh organisasi perangkat daerah terkait. Dalam surat jawaban yang diterima redaksi Ulasan TV, Kepala BKD dan Korpri Provinsi Kepri, Yeni Trisya Isabella menjelaskan adanya pertimbangan beberapa hal untuk tidak memenuhi undangan tersebut. Pertama, kita menjaga juga untuk maksudnya mental daripada mungkin yang bersangkutan nanti mendengar atau apa gitu. Kalau terkait data itu pasti ada ya Mas ya. Cuman kalau untuk itu dipublish, saya menjaga gitu. Saya dengan pimpinan menjaga pegawai yang bersangkutan mungkin yang sedang mengalami atau sedang audiensi, sedang mediasi gitu Mas. Kami jaga itu aja sih. Mungkin pertimbangan pimpinan menjaga itu aja sih. Kami menjaga itu saja, kita takut nanti ada kesedihan kembali gitu. Kita cerita itu aja sih. Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara mengatakan PNS telah diberikan pemahaman terhadap aturan pernikahan dan perceraian yang harus ditaati. Dirinya menambahkan, jika kasus perceraian mengganggu etika dan kinerja, maka pemerintah provinsi akan melakukan pembinaan. Apabila tidak dapat dibina, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan. Kalau ASN, pada prinsipnya sebenarnya mereka sudah diberi pembelajaran tentang aturan yang harus diikuti. Nah, sekarang yang perlu dibangun ini adalah teamwork dan kolaborasi. Karena apapun mengerjakan sebuah pekerjaan tidak mungkin dilakukan sendiri. Perlu adanya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.
Pak terkait yang itu Pak, kasus perceraian di ASN Pak? Apakah ada bimbingan konseling Pak dari Sekda sendiri ataupun dari BKD? Nah, kalau untuk perceraian dan perkawinan sebenarnya itu adalah bagian dari pribadi yang mereka. Tetapi ketika sudah ada permasalahan yang menyangkut dengan kinerja, kemudian menyangkut dengan etika dan sebagainya, tentunya dari kita memberikan pembinaan yang sifatnya dari atasan langsung. Tapi kemudian apabila tidak bisa difasilitasi dan tidak bisa dibina, akan mendapatkan sanksi seperti yang sudah dilakukan seperti tadi. Berarti kalau misalnya ASN itu bercerai, tunjangannya itu udah dihapus berarti Pak ya? Untuk istri dan anak? Untuk perceraian yang sifatnya itu sepihak itu ya, tapi kalau perceraian yang sifatnya itu di antara mereka ada kesepahaman, maka tunjangannya masih, karena kewajiban seorang suami itu tetap memberi nafkah 30% bagi mantannya sebelum mendapatkan jodoh yang baru. Sementara Humas Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Batam, Azizun mengatakan, kasus perceraian di Kota Batam meningkat. Per Juli 2023, kasus perceraian di Kota Batam mencapai 1.148 kasus. Sebanyak 15 perkara di antaranya terjadi pada kalangan ASN, di mana kebanyakan dari kasus perceraian diajukan oleh istri. Faktor penyebab pun beragam, mulai dari pertengkaran hingga tidak memenuhi tanggung jawab. Meningkat ya, kalau untuk sampai Juli ini 1.000 di atas angka 1.000 ya, 1.148. Kalau untuk kan ada 1.000 lebih. Kalau untuk ASN sendiri ada berapa banyak kita Pak? Lebih kurang ada 15 perkara untuk dari ASN. Rata-rata apa penyebabnya nih Pak? Ya, penyebabnya itu ini persisian pertengkaran terus menerus. Kadang salah satu pihak meninggalkan yang lain, tanggung jawab. Tanggung jawab. Kebanyakan istri yang mengadu itu. Oke. Kalau sejauh ini yang udah putus, memang semuanya udah 15 itu udah putus? Sebagian cerai? sudah putus. Sebagian ada mungkin menunggu izin atasan. Karena sangat ketat, kalau ASN-nya sangat ketat. Ya harus ada izin atasan terikat dengan PP 10, 93 junto PP 45 1993 kan. Diterikat dengan aturan pemerintah ya. Kalau untuk prosesnya sendiri Pak, proses cerai di ASN gimana? Undang-Undang Nomor 1 1974 itu mempersulit perceraian. Jadi suatu asas mempersulit perceraian. Jadi perceraian itu udah gampang. Begitu masuk ke pengadilan bukan serta-merta harus putus. Harus melalui proses, ada namanya mediasi. Kalau hadir dua-dua di mediasi dulu lewat seorang mediator. Mediator itu ada dua, ada mediator non hakim yang sudah punya sertifikat, yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung, dan ada juga mediator hakim. Jadi di mediasi dulu. Mediasi itu lihat peluang, kalau ada 30 hari tidak ada peluang untuk bersatu, boleh diperpanjang. Nah itulah, jadi terus di mediasi bagaimana supaya perceraian itu dihindari lah. Apalagi dia punya anak, ya kan? Bagaimanapun anak itu akan menjadi korban daripada perceraian kedua orang tuanya. Nah itu. Dan setelah mediasi pun tidak berhasil, tetap di majelis hakim itu akan ada terus perdamaian, dilaksanakan terus. Nah, itulah kalau personal, kalau kita mengadili perkara perceraian, tadi kita upayakan terus supaya itu bisa damai lah sampai nanti ada putusan pengadilan. Nah, tidak gampang kalau yang hadir dua-dua. Oke. Kalau biasanya kalau ASN soal nafkah juga ada ya Pak? Ada, tetap. Jadi nafkah itu tetap kewajiban suami, tetap itu. Jadi tetap. Bahkan bisa sepertiga gaji itu untuk si istri, tapi nanti itu kebijakan daripada pimpinan ASN itu sendiri. Sudah ada aturannya itu kan. Sementara pengamat hukum Stein Sultan Abdurrahman, Daria mengatakan, perceraian PNS telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990, di mana pasal 3 mengatur
Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat. Perceraian pegawai negeri sipil itu sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Nah, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini, di pasal 3-nya itu diaturkan tentang mekanisme bagaimana seorang PNS kalau dia ingin melakukan perceraian. Nah, di pasal 1 dijelaskan bahwasannya PNS yang akan melakukan perceraian itu wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Nah, PNS ini baik dia sebagai penggugat maupun dia sebagai tergugat. Nah, intinya dia harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari pejabat. Nah, pejabat di sini adalah pejabat yang punya kewenangan untuk melakukan pemindahan, pemberian sanksi dan lain sebagainya gitu. Nah, surat izin tersebut itu harus diajukan secara tertulis. Nah, apabila surat izin tersebut sudah sampai kepada pejabat instansi tersebut, maka pejabat instansi tersebut dalam waktu kurun 3 bulan harus menjawab surat izin tersebut gitu. Gitu, Mas. Baik, setelah mendapat surat izin dari pejabat pembina kepegawaian dari instansi terkait, proses selanjutnya yang akan ditempuh oleh ASN yang bercerai ini seperti apa, Pak? Dalam kurun waktu 3 bulan, pejabat di instansi tersebut akan memanggil pegawai yang bersangkutan gitu. Nah, untuk melakukan cross check dan lain sebagainya. Nah, alasan-alasan yang diajukan oleh PNS tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum gitu. Nah, apabila sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam kurun jangka waktu 3 bulan, barulah suratnya dijawab gitu. Dalam hal ini memberikan izin untuk bercerai. Nah, setelah dapat surat izin tersebut, barulah surat izin ini dibawa ke pengadilan agama bagi yang muslim dan bagi yang non-muslim di pengadilan negeri. Baik, setelah mendapat balasan ataupun proses secara hukum di pengadilan negeri agama atau pengadilan negeri, kemudian proses selanjutnya apakah dibalikkan lagi kepada instansi terkait atau seperti apa prosesnya, Pak? Nah, setelah PNS ini sudah dilakukan mediasi di pengadilan agama atau pengadilan negeri pun itu dilakukan mediasi lagi gitu dalam upaya supaya PNS tersebut bisa memikirkan kembali. Namun apabila tidak terdapat titik temu antara PNS tersebut, maka PNS tersebut akan dilakukan proses perceraiannya. Setelah mendapat putusan di pengadilan, putusan perceraian, nah maka PNS yang bersangkutan harus melapor kembali ke instansinya. Nah, oke, jadi jangan tidak dilaporkan gitu, harus dilaporkan kembali ke instansi asalnya gitu. Daria menambahkan, setelah PNS tersebut resmi bercerai sesuai putusan pengadilan, PNS harus memberikan hak kepada istri dari gaji yang diperoleh. PNS ini ada akibat hukumnya apabila mereka melakukan perceraian gitu. Nah, apabila sudah terjadi perceraian, PNS itu harus memberikan hak kepada suami atau kepada istrinya gitu. Pada istrinya dalam hal ini gajinya itu harus diberikan sepertiga kepada istri dan sepertiga kepada anaknya gitu. Nah, kalau dia punya anak. Nah, sepertiga kepada istrinya sampai istrinya ini menikah lagi atau kawin lagi gitu. Nah, yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan itu adalah instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Gitu. Kalau si PNS ini pertama tadi single kan, setelah itu dia setelah bercerai dia single, setelah itu dia menikah lagi gitu. Nah, kalau dia mau menikah lagi, si istri yang dinikahkannya ini wajib dilaporkan dulu juga. Wajib dilaporkan dulu, baru setelah itu diproseskan hak dan kewajibannya. Termasuklah yang disebutkan tadi, tunjangan-tunjangannya gitu. Oke, baik. Sementara mengenai poligami, sesuai aturan yang ada, PNS pria wajib memperoleh izin dari pejabat, sementara PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Poligami itu juga sudah diatur di dalam pasal 4
PP nomor 10 tahun 83. Nah, di situ dikatakan bahwasannya di ayat 1-nya ya, PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, dalam hal ini poligami ya, maka dia wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Nah, PNS wanita itu tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Terus permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis dalam ke pejabatnya gitu. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarkan permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Nah, alasan-alasan poligami itu salah satunya adalah harus mendapatkan izin tertulis dari istri sahnya gitu. Nah, syarat ini harus disertakan dan harus ditandatangani oleh istri sah PNS pria tersebut gitu. Nah, apabila syarat ini sudah diajukan, baik itu syarat alternatif maupun syarat kumulatifnya, maka barulah diproses oleh pejabat terkait gitu. Di sisi lain, Endri Bagus Prastio, sosiolog Stisipol Raja Haji mengatakan, proses terjadinya perceraian melewati fase yang tidak instan, di antaranya melewati fase keluarga tegang, fase keluarga retak, dan fase keluarga bercerai. Dalam sosiologi itu keluarga merupakan salah satu unit sosial terkecil yang mana terdiri dari suami dan istri, dan itu bisa muncul penambahan anggota keluarga lagi ketika memiliki anak. Itu sebagai keluarga inti dalam sosiologi. Jika kita melihat dalam sudut pandang sosiologi, proses terjadinya keluarga yang bermasalah dan munculnya terjadi perceraian itu merupakan sebuah proses yang terjadi tidak instan, tetapi proses itu membutuhkan waktu. Yang mana dalam konsepnya Danuri itu dijelaskan bahwasanya proses perceraian keluarga itu terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap pada fase keluarga yang tegang. Ya, pada fase keluarga yang tegang ini ketika suami istri mengalami ketegangan, baik itu dari segi komunikasi, segi proses interaksi di antara suami dan istri dalam keluarga, itu bisa memunculkan gesekan-gesekan yang nanti akan memunculkan masalah dalam keluarga mereka. Kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap keluarga yang retak. Ketika dia sudah bersetinggang, dia ini akan masuk ke fase yang retak. Retak ini sudah mulai nih, ada rasa tidak ingin hidup bersama lagi, ada rasa ingin berpisah, ada rasa tidak bisa lagi bersatu. Nah, ini disebut pada tahap keluarga yang retak. Dan pada tahap yang ketiga inilah yang disebut keluarga yang berpisah, keluarga yang bercerai. Ya, keluarga yang bercerai inilah apa yang kita lihat dalam fenomena sekarang. Banyak sekali perceraian-perceraian yang terjadi di dalam masyarakat, baik itu masyarakat sipil biasa, bahkan peristiwa perceraian ini juga bisa terjadi pada masyarakat yang levelnya berada pada level public figure seperti ASN atau pejabat-pejabat publik, itu bisa saja terjadi. Bahkan artis-artis juga tidak luput dari peristiwa perceraian dalam keluarga mereka. Bagus menambahkan, faktor yang menjadi puncak keputusan bercerai dalam sebuah keluarga didominasi oleh perselingkuhan, masalah keuangan, dan masalah waktu atau perhatian keluarga. Oke, baik. Kalau dari hasil riset yang dilakukan oleh banyak para peneliti sosiologi, itu terlihat bahwa faktor-faktor yang sering menjadi puncak munculnya keputusan untuk bercerai dalam sebuah keluarga itu paling didominasi itu karena adanya perselingkuhan. Kemudian yang kedua itu adalah masalah keuangan, dan yang ketiga itu yang paling sering dominan terjadi itu adalah masalah waktu atau perhatian keluarga antara suami dan istri dan anak-anak, itu sering menjadi faktor penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Baik, tadi Anda sampaikan bahwa aparatur sipil negara sebagai public figure di masyarakat juga status ekonominya bisa dikategorikan menengah ke atas seperti itu. Dari faktor-faktor yang tadi Anda sudah sampaikan bahwa faktor ekonomi di posisi kedua ya. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah waktu gitu ya. Kalau misalnya kita melihat dari ASN sendiri, tentu faktor ekonomi bukan menjadi masalah lagi karena kita melihat status ekonomi pun juga sudah menengah tinggi gitu. Anda melihat seperti apa untuknya ASN sendiri, Pak? Juga saya melihat bahwasannya peristiwa munculnya ketidakharmonisan keluarga dalam keluarga ASN
faktor terjadinya komunikasi yang tidak intensif sehingga memunculkan adanya perselingkuhan di antara suami ataupun istri yang melakukan, sehingga itu menjadi salah satu faktor yang fatal yang membuat keharmonisan rumah tangga itu menjadi terganggu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu jika kita lihat secara sosiologisnya, ini semua bermula dari tidak maksimalnya proses komunikasi yang terjalin antar pasangan tersebut. Ya, padahal kalau proses komunikasinya terjalin dengan baik, suami selalu cerita dengan istri apa masalah yang dihadapi, istri juga begitu sebaliknya cerita kepada suami apa masalah yang terjadi, maka akan terjadi hubungan timbal balik yang efektif dalam proses komunikasi, dan ini meminimalisir adanya orang ketiga yang masuk dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan demikian, potensi-potensi untuk terjadinya ruang perselingkuhan itu menjadi terbatas karena suami istri ini saling kompak dan menutupi satu sama lain masalah-masalah yang mereka hadapi. Kuncinya di komunikasi. Ya, secara sederhana bisa dikatakan bahwa tidak memiliki waktu antara suami dan pun istri gitu ya, untuk kemudian membina hubungan, Pak. Benar. Apalagi sering terjadi begini, pasangan yang ada di antara ASN ini yang melakukan perceraian ini biasanya sama-sama ASN, yang mana sama-sama waktu terbatas karena dengan beban kerja yang sangat luar biasa, kemudian dengan adanya kegiatan dinas di luar kota, itu menjadikan waktu antara suami dan istri untuk ngobrol, untuk komunikasi itu menjadi terbatas. Nah, karena keterbatasan komunikasi inilah tadi tidak sempurna, ini yang memunculkan ruang-ruang perselisihan, ruang-ruang untuk menjadi keluarga yang tegang tadi, sehingga gesekan-gesekan ini seperti api dalam sekam, lama-lama makin membara, dan itulah yang akhirnya mencuat ke permukaan dan menjadi permasalahan utama di kalangan ASN ini. Menyikapi fenomena PNS yang bercerai, Bagus mengatakan, secara tidak langsung pegawai negeri sipil menjadi figur publik yang bisa menjadi contoh atau acuan berperilaku di tengah masyarakat. Jika kita lihat bahwasannya suka tidak suka, para ASN ini, mereka secara langsung itu sudah menjadi public figure di masyarakat. Mereka akan mendapatkan atensi lebih di lingkungan sosialnya. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai public figure yang bisa memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana cara berperilaku. Karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang memang orang-orang ideal nih. Ya, mereka menjadi contoh, menjadi menjadi acuan dari keluarga-keluarga di lingkungan masyarakat. Sehingga ketika ada ASN yang tadi secara keluarganya tidak harmonis, kemudian ada isu-isu yang tidak sedap lagi di antara ketidakharmonisan itu, pasti akan menjadi atensi dari lingkungan masyarakat. Karena tadi masyarakat melihat bahwasannya para ASN ini adalah orang-orang yang harusnya bisa memberikan contoh kepada masyarakat lain bagaimana berperilaku dalam kehidupan sosial yang baik, yang benar. Itu suka tidak suka memang itu sudah mendapat beban moral itu di kalangan ASN. Iya. Rekomendasi Anda kepada para ASN, kemudian juga kepada badan atau dinas terkait nih, dan juga gubernur lah selaku pembina ASN, seperti apa Pak agar kemudian kasus ini tidak menimbulkan presiden buruk gitu kepada ASN kita, Pak? Oke, kalau dari saya mungkin secara pribadi, jika kita lihat secara sosiologisnya itu, proses-proses mediasi itu menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan oleh institusi terkait. Kenapa? Karena mediasi ini dia tidak bisa dengan tempo waktu yang singkat, tetapi panjang nih proses perjalanannya, sehingga mendudukkan dua orang yang sudah memiliki perbedaan pandangan tentang hubungan pernikahan mereka ini harus betul-betul bisa didudukkan lagi supaya tadi basis klaim masing-masing pihak yang bertikai ini bisa diminimalisir. Jadi basis klaimnya bisa sama sehingga mereka punya satu tujuan untuk bisa hidup bersama lagi. Bagi para ASN tentu yang bisa saya rekomendasikan itu adalah tingkatkan lagi proses interaksi sosial di antara keduanya. Komunikasi itu adalah salah satu kunci yang paling vital dalam proses hubungan. Karena dengan komunikasi yang baik, keterbukaan, adanya prinsip keterbukaan di antara suami istri ASN itu juga bisa memberikan motivasi yang positif kepada hubungan, karena masing-masing akan saling cerita, akan saling sharing apa masalah yang dihadapi. Nah, sehingga tadi potensi-potensi adanya pihak ketiga yang masuk itu menjadi terbatas karena tadi kedua belah pihak ini saling
berkolaborasi untuk memecahkan masalah dalam keluarga.